Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninda Kartika Setiani Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai komunikasi efektif. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya kita memahami tentang definisi dan konsep. Definisi dan konsep dari komunikasi efektif sendiri telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, dalam video kali ini kita hanya akan membahas 3 definisi dan konsep dari ahli yang berbeda. Yang pertama, menurut Bertelson dalam Riswadi, halaman 2 tahun 2009. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Nah, yang kedua menurut Tafs, halaman 22, tahun 1996. Komunikasi itu efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksud. Nah, yang ketiga, menurut Supratiknya, halaman 24, tahun 1995. Komunikasi dikatakan efektif ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin kita sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, atau mempengaruhi orang lain sesuai kehendak kita. Selanjutnya, tujuan. Apa sih tujuan dari komunikasi efektif? Menurut Lestari, halaman 24 tahun 2003, tujuan komunikasi efektif yaitu supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti, memahami orang lain, supaya gagasan kita dapat dipahami oleh orang lain, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya fungsi. Apa aja sih fungsi dari komunikasi efektif? Menurut Robin, di halaman 146 tahun 2002, komunikasi efektif sendiri memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi kendali, yaitu mengendalikan perilaku orang dalam beberapa cara. Yang kedua adalah fungsi motivasi, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada seseorang tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik perilakunya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga adalah fungsi pernyataan emosi. Komunikasi merupakan suatu mekanisme mendasar di mana seseorang dapat mengungkapkan dan melukiskan perasaan kecewa dan perasaan bahagia. Jadi, dengan melakukan komunikasi efektif ini, kita bisa menggambarkan bagaimana emosi kita yang dialami pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah fungsi informasi, yaitu memberikan informasi bagi seseorang atau kelompok untuk membuat keputusan dengan menyertakan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Dalam melakukan komunikasi, biasanya terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tersebut menjadi tidak efektif. Nah, ada 6 hambatan komunikasi efektif yang dikemukakan oleh Robin di halaman 155 tahun 2002. Yang pertama, penyaringan atau filter. Yang kedua, persepsi selektif. Yang ketiga, gaya gender. Yang keempat, emosi. Kelima, bahasa. Dan yang terakhir, petunjuk nonverbal. Ada beberapa aspek yang harus dibangun dalam melakukan komunikasi efektif. Menurut Lestari, halaman 24, pada tahun 2003, ada 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi efektif. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, alur. Dan yang kelima adalah budaya. Sedangkan menurut Tafs dan Moss, halaman 23 tahun 1996, komunikasi efektif dapat diukur dengan 5 aspek, yaitu pengertian, kesenangan, hubungan sosial yang baik, mempengaruhi sikap, dan mempengaruhi tindakan. Itu tadi adalah materi tentang komunikasi efektif. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Syafa Ramadiana. Kali ini kita akan ngebahas tentang personal branding. Nah, pada materi kali ini, kita akan ngebahas tentang definisi dari brand atau merek. Kita juga akan ngebahas definisi dari branding. Kita juga ngebahas definisi dari personal branding. Setelah kita mengetahui definisinya, kita akan ngebahas elemen-elemen apa saja yang terdapat di personal branding. Setelah itu, kita akan ngebahas konsep dari personal branding itu sendiri apa. Pertama, kita akan ngebahas definisi dari brand atau merek. Menurut American Marketing Association, brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasi dari 5 hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu penjual sehingga berbeda dari para pesaing yang lain. Merek merupakan peranan penting dalam pemasaran. Merek adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membrandingkan produk-produk sejenis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi branding. Menurut Montoya, branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi, emosi, dan perasaan tertentu terhadap identitas tersebut. Branding terjadi sebelum pemasaran. Tanpa sebuah merek yang kuat, pemasaran tidaklah efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang personal branding. Apa sih personal branding tersebut? Personal branding adalah sebuah proses di mana manusia dipandang
dan dinilai sebagai sebuah brand oleh target market. Personal branding sendiri merupakan sebuah seni. Seni menarik lebih banyak klien dengan secara aktif membentuk persepsi publik. Kita memerlukan persepsi publik agar brand yang kita brandingkan, yang kita promosikan itu dapat terkenal. Nah, setelah mengetahui definisi dari brand atau merek, mengetahui definisi dari branding dan definisi dari personal branding, kita akan masuk ke elemen personal branding. Elemen personal branding itu terbagi 3 menurut Montoya van de Hey. Yang pertama, you, yang kedua promise, yang ketiga relationship. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah you. You itu sendiri adalah seseorang. Itu sendiri, kamu yang menciptakan merek tersebut. Nah, seseorang tersebut dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyampaikan 2 hal kepada target market. Yang pertama, siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi? Yang kedua, spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan? Selanjutnya, yaitu promise. Personal brand adalah sebuah janji, sebuah tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat personal brand itu sendiri. Otomatis, personal brand adalah janji. Jika kalian menjanjikan sesuatu, kalian bisa begini, otomatis kalian harus menepati janji tersebut, dan itu terbukti dan fakta gitu. Lalu selanjutnya adalah relationship. Relationship ini sebuah personal branding yang mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Semakin banyak atribut yang dapat diterima oleh klien, maka semakin tinggi juga tingkat kekuasaan seseorang, yang memungkinkan untuk menampakkan semakin baiknya tingkat relasi yang ada pada personal branding tersebut. Nah, setelah kita mengetahui elemen-elemen apa saja yang terdapat di personal branding, kita akan mencari tahu konsep apa saja sih yang ada di personal branding. Menurut Montoya, terdapat 8 konsep utama membangun personal branding. Nah, yang pertama adalah spesialisasi. Montoya di sini menyebut bahwa personal branding yang baik layaknya sinar laser, yaitu terfokus dan bersinar intens pada satu area kecil. Nah, personal branding itu harus terkonsentrasi pada kekuatan, keahlian, dan pencapaian tertentu. Ketika kita mencoba suatu bidang, namun tidak pada spesialisasinya kita, maka justru itu akan melemahkan perhatian audiens dan menimbulkan keraguan. Yang kedua itu adalah kepemimpinan. Menurut Montoya, pada dasarnya orang ingin dipengaruhi. Mereka menginginkan sosok pemimpin, yaitu sosok yang dapat menghilangkan rasa ketidakpastian dan menawarkan mereka kejelasan. Yang ketiga adalah kepribadian. Personal branding yang baik harus menggambarkan kepribadian individu dalam segala aspek. Artinya, bukan hanya kelebihan atau kesempurnaannya saja, namun juga kekurangan individu tersebut. Karena kalau misalnya orang lain hanya menyukai dan mengetahui kelebihannya tanpa mengetahui kelemahannya, maka itu akan diragukan oleh orang lain. Justru orang lain lebih menyukai sosok yang apa adanya. Yang keempat adalah perbedaan. Sebuah personal brand yang efektif perlu memiliki kesan yang kuat dengan menjadi berbeda dari orang lain di dalam bidang atau bisnis yang sama. Yang kelima adalah penampakan. Untuk menjadi sukses, personal brand harus terlihat secara konsisten atau terus-menerus hingga personal brand tersebut dikenal. Hal ini karena kenampakan lebih penting dibandingkan keahlian. Yang keenam adalah kesatuan. Realita kehidupan pribadi seseorang harus sejalan dengan nilai dan perilaku yang telah ditentukan dari personal brand yang dibangun. Yang ketujuh adalah keteguhan. Keteguhan karena membentuk personal brand memerlukan waktu yang lama. Individu harus memiliki keteguhan terhadap personal brand awal yang telah dibentuk tanpa ragu atau ingin mengubahnya. Nah, yang kedelapan adalah nama baik atau maksud baik. Pengaruh sebuah personal brand akan lebih besar apabila individu tersebut dipersepsikan secara positif. Nah, sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Halo, nama saya Wahid Lilingan Mati. Saya dari Mercu Buana, Fakultas Psikologi. NIM saya 16081535. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya di pandemi ini. Semoga terhindar dari penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang training style, yaitu ada 2, gaya belajar dan karakteristik. Di mana gaya belajar itu terbagi atas 3, yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Di mana gaya belajar ini yaitu gaya belajar
visual, yaitu kita lebih bertemu langsung dan mengikuti pertemuan, yaitu kita ini contohnya lebih banyak berinteraksi langsung dan tidak terganggu oleh keributan. Beda dengan audio. Audio ini kelemahannya yaitu keributan, beda dengan visual. Audio ini contohnya kita kayak menonton TV, mendengarkan radio, itu semua itu tergolong di karakteristik gaya belajar audio, yaitu kita tidak boleh terganggu oleh keributan. Seperti contoh kalau kita menonton TV dan begitu banyak keributan, pasti kita sangat terganggu. Ini gaya belajar ini sangat cocok untuk orang yang susah dengan gaya belajar visual. Apabila kita juga mempunyai gaya belajar karakteristik, yaitu gaya belajar kinestetik, di mana pembicara dengan perlahan selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak agar dapat diperhatikan dan menarik perhatian terhadap audiens. Dari sekian 3 yang bisa saya jelaskan, mungkin apabila ada yang kurang lengkap, teman-teman bisa lihat di materi pertemuan pertama. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Skara Rumit Andartono. Di sini saya akan membawakan materi tentang experiential learning. Teman-teman tahu nggak sih apa itu experiential learning? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Experiential Learning Theory atau disingkatnya ELT, yang kemudian menjadi dasar model pembelajaran dari experiential learning, dikembangkan oleh David Cobb sekitar tahun 1980-an. Model ini menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Nah, experiential learning secara harfiah juga berarti belajar dari aktivitas mengalami dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Experiential bukan sekedar mendengarkan, tetapi lebih pada mensimulasikan situasi kehidupan pada kenyataan. Misalnya field trip, bermain peran, dan berpartisipasi dalam sebuah permainan. Dalam experiential learning, melibatkan tubuh, perasaan, pemikiran, dan sebuah tindakan. Oleh karena itu, merupakan pengalaman belajar pribadi yang utuh. Nah, tujuan dari experiential learning itu ada 3, mengubah struktur kognitif pembelajar, yang kedua mengubah sikap pembelajar, yang ketiga ada memperluas keterampilan-keterampilan pembelajar yang sudah ada. Ketiga elemen tersebut ini saling berhubungan teman-teman, jadi nggak boleh salah satu. Kalau cuma salah satu aja, ntar yang 2 ini nggak akan efektif. Nah, tahapan dan gaya belajar dari experiential learning itu juga ada 4. Yang pertama ada pengalaman konkret atau concrete experience, disingkatnya CA. Pertama, pengalaman konkret. Pada tahap ini pembelajar disediakan stimulus yang mendorong mereka melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas ini bisa berangkat dari suatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik formal maupun informal ataupun situasi yang realistik. Aktivitas yang disediakan bisa juga di dalam ruangan atau di luar ruangan, dan juga dikerjakan oleh pribadi ataupun usaha berkelompok. Yang kedua itu ada observasi reflektif atau reflect observation, disingkatnya RO. Pada tahap ini, pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Selanjutnya, pembelajar merefleksikan pengalamannya dan dari hasil refleksi ini menjadi menarik pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi akan terjadi bila guru mampu mendorong murid untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya, mengomunikasikan kembali dan belajar dari suatu pengalaman yang sudah terjadi. Yang ketiga ada konseptualisasi abstrak atau abstract conceptualization, singkatnya AC. Setelah melakukan observasi dan refleksi, maka dalam tahap pembentukan konsep pembelajar mulai mengonseptualisasi suatu teori atau model dari pengalaman yang diperoleh dan mengintegrasikan dengan pengalaman yang sebelumnya. Jika terjadi proses pembelajar, maka pembelajar akan mampu mengungkapkan aturan-aturan umum untuk mendeskripsikan pengalaman tersebut. Pembelajar menggunakan teori yang ada untuk menarik sebuah kesimpulan terhadap pengalaman yang baru saja mereka peroleh. Yang ketiga itu ada pembelajar mampu menerapkan teori yang terabstraksi untuk menjelaskan pengalaman tersebut. Yang keempat itu ada eksperimentasi aktif atau active experiment, disingkatnya AC. Pada tahap aplikasi akan terjadi proses bermakna karena pengalaman yang diperoleh pembelajar sebelumnya dapat diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. Setiap individu memiliki keunikan sendiri dan tidak pernah ada 2 orang yang memiliki pengalaman hidup yang sama persis. 2 anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama itu nggak mungkin
cara berpandangnya sama, terus cara berpikirnya sama itu nggak mungkin teman-teman. Nah, gaya belajar menurut Kopi juga ada 4. Yang pertama ada asimilator, itu kombinasi dari berpikir dan mengamati. Yang kedua ada converger, kombinasi dari berpikir dan berbuat. Yang ketiga itu ada akomodator, kombinasi dari perasaan dan tindakan. Yang keempat itu ada diverger, kombinasi dari perasaan dan pengamatan. Nah, itu dia tadi materi tentang experiential learning teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.